Salam berjumpa kembali saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi saya dimanapun Anda berada. Senang menyapa Anda kembali pada mata kuliah Matematika Bisnis. Walaupun hanya melalui video ini, saya yakin bahwa interaksi kita melalui perkuliahan ini tidak mengurangi maknanya. Saudara, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hubungan dan fungsi linear. Di mana pada materi kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar hubungan dan fungsi. Di mana kita fokus kepada fungsi yang bersifat linear, yaitu mulai dari pembentukan fungsi linear, mencari akar-akar persamaan linear, bahkan menggambarkan fungsi linear dalam sistem koordinat juga menjadi bagian pembelajaran kita pada hari ini. Penjelasan lengkap tentang materi kita pada hari ini, silakan Anda menyimak video ini mulai dari awal sampai berakhirnya dengan lengkap. Saudara, pada materi kita tentang hubungan dan fungsi linear yang kita pelajari pada hari ini, pertama kita awali dengan pemahaman konsep dasarnya dulu. Kita harus paham dulu apa yang disebut dengan hubungan dan fungsi. Baru kemudian pada beberapa pertemuan selanjutnya kita melihat aplikasi fungsi linear itu pada berbagai kasus ekonomi dan bisnis. Karena itulah inti dari pembelajaran matematika ekonomi dan bisnis itu ya, yaitu pengaplikasian teknik-teknik matematika pada berbagai kasus ekonomi dan bisnis. Jadi tidak selalu semuanya matematika murni ya, tetapi kita mempelajari teknik dasarnya agar kita mampu menerapkan teknik dasar itu dalam menyelesaikan persoalan atau memberikan solusi persoalan pada berbagai kasus ekonomi dan bisnis. Nah, mari kita lihat bagaimana sih konsep dasar dari hubungan dan fungsi linear itu sendiri. Ketika kita belajar tentang teori himpunan sebelumnya, kita tahu bahwa katakan sebuah himpunan A ya dengan anggota atau dengan elemen A dan B ya, A besar dan B kecil ya, maka nilai himpunan A besar ini akan sama dengan himpunan lain, katakan himpunan B dengan elemen B dan A. Karena apa? Karena di dalam teori himpunan yang kita perhatikan adalah nilai atau unsur atau elemen-elemen dari pembentuk himpunan, bukan letak di mana elemen-elemen tersebut berada. Nah, atau dengan bahasa lain bahwa ya A dan B sama dengan B dan A itu karena elemen A dan elemen B itu adalah merupakan pasangan yang tidak berorde. Ya. Jadi kalau dia adalah pasangan yang berorde, maka tentu A dan B tidaklah sama dengan B dan A. Oke. Lalu apa yang disebut dengan pasangan berorde? Mari kita lihat sebuah pendekatan contoh kasus ya yang bisa memberi pemahaman kepada kita arti dari pasangan orde itu. Kita ambil misalnya dua buah data, yaitu variabel berat badan atau data berat badan seorang mahasiswa yang umumnya satuan ukurnya adalah kilogram, kemudian umurnya dengan satuan ukurnya adalah tahun. Maka kalau kita bentuk pasangan orde antara berat badan dan umur, kita bisa tuliskan B dan U. Baik. Lalu kalau kita ukur kemudian berapa berat badannya, kita tanya usianya berapa, katakan pasangan orde B dan U itu adalah 51 dan 19. Karena berat badan si mahasiswa 51 kg dan usianya adalah 19 tahun.
Oke, karena B dan U adalah pasangan orde, maka ketika kita balik U dan B, makna dari data itu adalah sangat rancu. Karena apa? Karena seorang mahasiswa tidaklah mungkin dia hanya memiliki berat badan 19 kg dengan usia 51. Jadi membalikan U dan B ya adalah suatu hal yang ganjil ya, karena bahwa B dan U adalah merupakan pasangan orde. Oleh karena itu maka pasangan orde itu dapat didefinisikan merupakan elemen-elemen dari sebuah himpunan. Ya. Oke. Kalau kemudian ya pasangan orde ini kita lukiskan dalam suatu bidang koordinat atau kartesius ya, dengan dua sumbu ya, dua dimensi. Yang pertama sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Ya, sumbu vertikal kita beri simbol misalnya Y dan horizontalnya X. Ya. Nah, X dan Y ini adalah menunjukkan pasangan orde. Karena apa? Di setiap titik X dan Y ini ya nilainya tidaklah sama dengan titik yang lain. Kita ambil misalnya sebuah titik dengan nilai titik 2 dan 3. Ya, maka nilai titik 2 dan 3 ini ya dia tidak akan sama dengan nilai titik 3 dan 2. Karena apa? Karena ya setiap titik X dan Y tadi menunjukkan pasangan yang berorde. Jadi itulah konsep yang disebut dengan pasangan berorde. Ada lagi contoh pendekatan yang lain, misalnya ada dua buah himpunan ya. Katakan himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X dengan elemen 1 dan 2, himpunan Y dengan elemen 3 dan 4. Maka ya dari kedua buah himpunan ini kita bentuk pasangan ordenya. Ya, pasangan orde yang mungkin adalah hanya 1 dan yang pertama adalah 1 dan 3, kemudian 1 dan 4, lalu 2 dan 3, dan 2 dan 4. Inilah himpunan pasangan orde yang dapat kita bentuk dari dua buah himpunan yaitu X dan Y. Nah, himpunan-himpunan yang kita hasilkan tadi 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, serta 2 dan 4 ini merupakan himpunan hasil kali kartesius yang kita hasilkan dari himpunan pasangan orde. Oleh karena itu dapat kita lukiskan kembali bahwa ya hasil kali antara X dan Y adalah nilai A dan B, di mana A itu adalah anggota bilangan real dan B adalah anggota bilangan real. Kemudian karena setiap pasangan orde tadi menghubungkan nilai antara Y dan X, maka ya setiap kumpulan pasangan orde tadi atau hasil kali kartesiusnya itu menunjukkan hubungan antara Y dan X. Sekali lagi ya bahwa pasangan atau ya pasangan orde atau hasil kali kartesius yang kita hasilkan tadi adalah merupakan hubungan antara Y dan X. Artinya bahwa dengan nilai tertentu satu atau lebih dari nilai Y akan ditentukan oleh hubungan X tersebut. Ya, yaitu bahwa X dan Y di sini merupakan dua buah variabel. Kita ambil contoh misalnya ya, himpunan antara atau himpunan hasil kali kartesius antara X dan Y ya, di mana Y adalah 2 kali X. Nah, maka himpunan pasangan ordenya ya dapat kita peroleh ya. Misalkan kita ganti X-nya dengan dengan 1 ya, maka 2 kali 1 adalah 2. Pasangan ordenya adalah X dan Y. X-nya adalah 1, Y-nya 2. Maka pasangan ordenya adalah 1 dan 2. Atau kalau kita ganti X-nya dengan 0, maka 2 kali 0 adalah 0. Sehingga pasangan ordenya adalah 0 dan 0.
Atau kalau kita ganti X-nya dengan min 1, ya, maka Y-nya adalah 2 kali min 1 sama dengan min 2. Dengan kata lain, pasangan ordernya adalah min 1 dan min 2. Dan seterusnya. Inilah hasil kali Kartesius yang kita hasilkan ya dari himpunan ya X dan Y, di mana Y adalah 2X. Ini artinya bahwa ya suatu hubungan sedemikian rupa di mana setiap nilai X hanya dapat memperoleh satu nilai Y. Nah, seperti tadi ya, Y sama dengan 2X. Ya, kalau nilai X-nya adalah 1, maka Y-nya 2. Hanya satu nilai Y. Kalau X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 0. Hanya satu nilai Y yang kita peroleh dari setiap nilai X. Ya. Atau kita sebut juga bahwa Y ini merupakan fungsi dari X. Ya, atau secara matematis dapat kita lukiskan ya, dapat dituliskan dengan persamaan Y sama dengan Fx. Maka dengan demikian ya, dapat kita simpulkan bahwa fungsi itu juga merupakan pasangan order. Ya. Jadi kalau tadi setiap nilai X menentukan atau menghasilkan satu nilai Y, di mana tidak akan bisa dibolak-balik ya, X dan Y tidak sama dengan Y dan X ya, menunjukkan pasangan order ya, di mana sifatnya bahwa setiap nilai X yang unik hanya menghasilkan satu nilai Y yang kita peroleh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ya suatu fungsi itu menunjukkan suatu hubungan ya. Tetapi suatu hubungan itu belum tentu merupakan suatu fungsi. Ya, karena apa? Karena ya suatu fungsi itu mengharuskan adanya nilai Y yang unik untuk setiap X. Tetapi ini tidak diwajibkan untuk, atau tidak diwajibkan sebaliknya ya, bahwa setiap nilai YX ya mewajibkan nilai Y yang unik. Itu tidak. Ya, jadi inilah arti dari bahwa suatu fungsi itu merupakan suatu hubungan ya, pasti menunjukkan hubungan, tetapi suatu hubungan itu belum tentu merupakan suatu fungsi. Nah, kemudian ya suatu fungsi itu juga dapat dikatakan merupakan pemetaan atau bahasa lainnya transformasi. Karena apa? Karena ketika kita berbicara tentang fungsi tadi, bahwa setiap nilai Y dihasilkan dari setiap nilai X yang unik ya, inilah menunjukkan tindakan menghubungkan satu terhadap yang lain ya, X terhadap Y. Dengan demikian ya, maka kalau tadi kita menuliskan bahwa fungsi itu dapat dituliskan dalam persamaan Y sama dengan Fx ya, ini juga dapat kita artikan ya sebagai suatu aturan pemetaan atau mentransformasi himpunan-himpunan nilai atau himpunan nilai X ya terhadap himpunan nilai Y. Jadi kalau misalnya tadi X-nya adalah 0 atau 1, 0, min 1 ya, dapat kita petakan terhadap atau ditransformasikan terhadap nilai Y ya. Jadi ketika X-nya 1, maka Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 0, Y-nya 0. Ketika X-nya sama dengan min 1 ya, maka Y-nya sama dengan min 1 ya. Atau dapat kita tuliskan ya bahwa F ya fungsi merupakan ya pemetaan ya nilai X terhadap Y, di mana simbol ini ya dapat kita definisikan, tanda panah ini menunjukkan pemetaan ya, X dipetakan terhadap Y, dan F ini menunjukkan aturan dalam pemetaan. Nah, karena pada pembahasan selanjutnya nanti kita akan ya mungkin lebih advance ya ketika kita mengambil mata kuliah matematika ekonomi lanjutan misalnya ya, maka saya akan memperkenalkan beberapa simbol lain ya yang menggambarkan aturan dalam pemetaan ini ya.
Jadi kalau misalnya Y sama dengan fungsi dari X, F ini adalah menunjukkan aturan dalam pemetaan. Ya, oke. Apalagi simbol yang lain, misalnya ya menggunakan simbol G, simbol F besar, G besar ya, atau simbol P atau simbol C ya. Jadi simbol-simbol ini jangan seolah-olah asing kepada kita ya. Apa itu? Ya misalnya Z sama dengan P dalam kurung X. Apa ini? Nah, ini artinya bahwa ya Z merupakan fungsi dari X. Karena apa? Simbol P menunjukkan aturan pemetaan ya X terhadap Z. Nah, Z sama dengan C dalam kurung X ya. Artinya apa? Sama, bahwa Z merupakan fungsi dari X ya. Artinya bahwa nilai-nilai X dipetakan dengan nilai Z dengan aturan pemetaan menggunakan simbol psi. Dalam fungsi Y sama dengan Fx yang kita gambarkan sebelumnya, variabel atau X ini merupakan variabel penjelas. Kita sebut dia sebagai variabel penjelas, dan Y ini merupakan nilai dari fungsi. Jadi X ini merupakan penjelas atau argumen ya, dan Y merupakan nilai dari fungsi tersebut. Nah, ada beberapa atau konsep yang lain yang umum digunakan ya ketika kita berbicara tentang fungsi, yaitu X ini disebut dengan variabel bebas atau independent variable, dan Y sebagai variabel terikat atau dependent variable. Nah, kenapa disebut variabel bebas dan variabel terikat ya? Kalau tadi definisi fungsinya mengatakan bahwa setiap nilai Y ya atau setiap nilai X akan menghasilkan satu nilai Y yang unik. Atau sekali lagi ya, untuk setiap X yang unik akan menghasilkan satu nilai Y. Ya, berarti bahwa nilai Y ini ditentukan oleh nilai-nilai X. Nah, sehingga ya berarti Y adalah variabel yang ditentukan atau yang terikat, dan X adalah variabel yang menentukan atau variabel bebas. Kalau kita gunakan kata pemetaan tadi ya dalam bahasa atau dalam definisi fungsi, maka X ini adalah merupakan pemetaan, sedangkan X adalah yang dipetakan. Himpunan semua nilai yang diperoleh dari nilai X ini juga disebut dengan domain fungsinya. Sedangkan nilai-nilai Y yang kita peroleh atau himpunan nilai Y yang dipetakan oleh nilai X itu disebut dengan kodomain atau rank. Ya, dalam bahasa lainnya kisaran dari fungsi. Nah, ini kira-kira gambarannya ketika kita menggunakan istilah domain dan kodomain. Nah, katakan ini adalah variabel X1 ya. Kita petakan terhadap variabel Y1, nilai Y1. Kemudian nilai X2 kita petakan terhadap nilai Y2. Atau kalau kita tuliskan dalam sistem koordinat ya, bahwa hasil pemetaannya itu kurang lebih begini. Nah, ini ya, bahwa X1 dipetakan terhadap Y1 ya, setiap nilai dari X menghasilkan satu nilai Y. Ini disebut dengan pasangan order karena Y1 dan X1 tidak sama dengan, saya ulang, X1 dan Y1 tidak sama dengan Y1 dan X1. Kemudian X2 dipetakan terhadap Y2 ya. X2 dipetakan terhadap Y2 menghasilkan titik X2 dan Y2 ya. Dan ini juga merupakan pasangan order. Nah, inilah konsep atau definisi dari hubungan dan fungsi. Saudara, definisi lain dari fungsi yang sering kita temui dalam kajian ekonomi dan bisnis
dapat didefinisikan merupakan suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antar variabel. Nah, hubungan ini disebut dengan hubungan fungsional. Ya. Nah, misalnya dalam kajian ekonomi dan bisnis kita kenal misalnya dalam teori permintaan, ya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan turun. Berarti bahwa ada hubungan ketergantungan antar harga dan permintaan, jumlah permintaan, ya. Atau misalnya selera dan keputusan membeli, ya. Kemudian suku bunga dan investasi dalam teori investasi. Ketika suku bunga naik, maka investasi turun dan sebaliknya. Ya, berarti menunjukkan hubungan ketergantungan antara banyaknya investasi yang ditanamkan yang ditentukan oleh tinggi rendahnya nilai suku bunga yang berlaku. Nah, berbicara tentang fungsi, ya, kita kenal beberapa unsur-unsur yang membentuknya. Yang pertama, unsur yang paling utama adalah variabel, ya. Jadi kalau misalnya tadi kita katakan Y sama dengan fx, ya, atau Y sama dengan fungsi dari X, atau X dipetakan terhadap Y, maka X dan Y ini adalah merupakan variabel. Kenapa dia dikatakan variabel? Karena konsep dari variabel itu adalah nilai yang selalu berubah-ubah atau nilai yang tidak tetap. Ya, jadi kalau X-nya berubah tadi contoh 0, 1, 2 dan seterusnya, ya, maka Y-nya berubah. Ya, jadi perubahan nilai ini yang kita sebut sebagai variabel. Unsur yang kedua dari fungsi itu kita sebut dengan koefisien. Jadi koefisien ini merupakan suatu bilangan yang melekat pada atau terikat dengan salah satu variabel. Ya, jadi misalnya Y sama dengan 2X dari contoh kita sebelumnya. Maka bilangan 2 ini karena dia terikat dengan variabel X, maka 2 kita sebut dengan koefisien dari X. Sesungguhnya ada koefisien dari Y, yaitu bilangan 1, ya, tetapi tidak lazim ditulis. Nah, itu definisi dari koefisien. Sedangkan konstanta ini merupakan, ya, bilangan yang berdiri sendiri, ya, yang ada dalam sebuah fungsi tetapi tidak terikat dengan salah satu variabel. Ya, misalnya Y sama dengan 2 tambah 3X, maka bilangan 2 adalah bilangan konstanta. Jadi inilah unsur-unsur dalam sebuah fungsi. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang fungsi, maka kita harus mampu mengelompokkan fungsi-fungsi itu berdasarkan sifat yang dimilikinya. Ya, ada beberapa jenis fungsi yang kita bisa atau yang akan kita pelajari pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis ini, ya. Yaitu pertama kita kelompokkan dulu yang pertama fungsi aljabar. Jadi fungsi aljabar itu seperti fungsi linear yang akan kita pelajari, ya. Kemudian ada fungsi parabolik, ada fungsi kubik, ada fungsi pecahan, ya. Sedangkan yang bagian kedua, kelompok kedua disebut dengan fungsi transenden seperti fungsi logaritma, kemudian eksponensial, ada trigonometrik, ya, serta hiperbolik. Kelompok yang ketiga adalah fungsi khusus, ya, yaitu fungsi mutlak, fungsi tangga, lingkaran, elips, dan komposisi. Jadi pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis ini, semua jenis fungsi ini tidak akan kita pelajari, ya. Kita hanya melihat beberapa fungsi, jenis fungsi yang memang aplikasinya ada dalam lebih atau banyak aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis, ya. Misalnya fungsi linear, kemudian fungsi kuadratik, ya, yaitu diwakili nanti fungsi parabolik, ya. Kemudian kita sedikit melihat fungsi logaritma, kemudian fungsi eksponensial,
Ya, manakala nanti teman-teman ya melanjutkan studi ke S2, ya, ini banyak digunakan. Oke. Nah, jadi dari garis besarnya ya kita kelompokkan dua ya secara garis besar, yaitu fungsi yang linear dan fungsi yang non linear pada pembelajaran kita pada mata kuliah ini ya. Jadi fungsi yang linear itu ini yang akan kita kaji hari ini. Kemudian pada materi selanjutnya setelah penerapan fungsi linear, yaitu fungsi non linear, itu diwakili oleh parabolik, logaritma, dan eksponensial. Nah, kalau begitu mari kita mulai pembahasan kita pada fungsi yang bersifat linear, yang menjadi inti pokok pembahasan kita pada materi hari ini ya. Oke, apa konsep atau definisi dari fungsi linear? Kalau definisi fungsi tadi sudah kita jabarkan. Lalu kalau ada linearnya, maka definisinya apa? Fungsi linear ya. Yaitu merupakan suatu fungsi ya di mana variabel-variabel yang membentuk fungsi itu pangkat tertingginya atau pangkatnya sama dengan 1 ya. Nah, setiap fungsi linear itu apabila kita gambarkan ya, ini cara mendeteksinya yang kedua. Apabila kita gambarkan dalam sistem koordinat ya, maka hasil gambaran dari fungsi linear ini adalah sebuah garis yang lurus. Oke. Nah, bentuk umumnya ini ya, Y sama dengan A tambah BX. Y adalah variabel, X variabel. A ini konstanta dan B adalah koefisien. Nah, karena variabel yang membentuk fungsi linear ini ada dua, Y dan X, di mana pangkat Y adalah 1 ya, tidak lazim ditulis, dan pangkat X adalah juga 1. Sehingga Y sama dengan A tambah BX ini kita sebut sebagai fungsi linear. Karena apa? Konsep fungsi linear adalah fungsi dengan pangkat variabelnya sama dengan 1. Oke. Nah, ada istilah lain juga ya, konstanta ini dalam ketika kita masuk ke dalam penggambaran fungsi ya, dalam sistem koordinat ya. A ini kita sebut dengan penggal ya, penggal garis. Kemudian B ini kita sebut dengan lereng ya. Ini hanya memberi penjelasan tambahan kepada Anda ya. Manakala nanti istilah-istilah ini kita akan gunakan secara silih berganti dalam pembahasan selanjutnya. Saudara, sekarang kita lihat bagaimana cara penggambaran fungsi. Nah, berbicara tentang penggambaran fungsi ya, ada bentuk fungsi yang sifatnya eksplisit dan ada juga bentuk yang sifatnya implisit. Artinya eksplisit ini adalah ketika variabel bebasnya dan variabel terikatnya berada pada dua ruas sama dengan yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya variabel terikatnya ada di sebelah kiri, maka variabel bebasnya ada di sebelah kanan. Nah, itu sifat yang eksplisit namanya. Nah, yang kedua adalah sifat implisit. Artinya bahwa semua variabelnya, baik variabel bebas maupun variabel terikat, berada pada satu sisi ruas yang sama. Ya. Misalnya di ruas kiri semuanya, sebelah kanan adalah 0 begitu. Nah, jadi kalau fungsinya bersifat implisit, itu bisa dieksplisitkan. Ya, artinya memindahkan semua variabelnya, meletakkan variabelnya pada masing-masing ruas. Jadi setiap fungsi yang berbentuk eksplisit atau dia implisit tetapi bisa dieksplisitkan, ya, maka fungsi itu bisa disajikan dalam sistem koordinat ya. Oke, dalam menggambarkannya kemudian dalam sistem koordinat ya, umumnya
ya ada dua jenis variabel ya. Kalau misalnya dia hanya variabel bebas dan terikat ya, biasanya variabel terikat itu digambarkan dalam sumbu horizontal atau absis, dan variabel terikatnya diletakkan pada sumbu vertikal ya atau ordinat ya. Oke, ini salah satu contohnya. Misalnya sebuah fungsi y sama dengan 3 tambah 2x. Jadi variabel terikatnya ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri sama dengan, dan variabel bebasnya ada di sebelah kanan. Berarti fungsi begini ya bersifat eksplisit. Nah, berarti kalau sudah eksplisit kita langsung gambarkan. Kalau belum atau masih bersifat implisit, harus dieksplisitkan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara menggambarkannya? Ya, pertama cari nilai-nilai y sedemikian rupa dari setiap nilai x yang unik begitu. Ya, ingat tadi bahwa ketika kita berbicara tentang definisi atau konsep fungsi, bahwa nilai y dihasilkan dari satu nilai x, atau setiap nilai x akan menghasilkan satu nilai y. Begitu. Misalnya tadi fungsinya adalah y sama dengan 3 tambah 2x. Nah, sekarang kita tentukan nilai x-nya sedemikian rupa ya untuk menghasilkan satu nilai y. Nah, misalnya kita awali dari nilai terendah 0 ya. Nah, x-nya 0 ya. Ketika ini kita ganti dan 0, 2 kali 0, 0 tambah 3 berarti y-nya adalah 3 ya. Kemudian ketika x-nya sama dengan 1 ya, 2 kali 1 2 tambah 3 y-nya 5. Ketika x-nya adalah 2, 2 kali 2 4 tambah 3 7. Ketika x-nya sama dengan 3, 2 kali 3 6 tambah 3 sama dengan 9 dan seterusnya. Ya. Setelah kita dapatkan nilai orde dari fungsi ini ya. Nilai ordernya kan 0 dan 3, 1 dan 5 ya, atau perkalian kartesiusnya ya. Kemudian 2 dan 7 ya. Setelah kita dapatkan himpunan ordenya, baru kemudian kita letakkan himpunan orde ini pada sumbu absis dan sumbu horizontalnya ya. Oke. Misalnya tadi pada sumbu vertikal adalah y, pada sumbu horizontal adalah x. Nah, kita coba letakkan ya. Kalau x-nya adalah 0, y-nya adalah 3. Berarti 0 dan 3. Di sini titiknya. Oke. Kalau x-nya 1, y-nya adalah 5. Ini di titik yang kedua. Kalau x-nya 2, y-nya 7 di titik yang ketiga. Kemudian kalau x-nya 3, y-nya 9. X-nya 4, y-nya 11. X-nya 5, y-nya 13 ya. Nah, kalau kita hubungkan kemudian titik-titik ini ya, akan menghasilkan sebuah garis lurus ya. Jadi inilah yang disebut dengan penggambaran fungsi linear dalam sistem koordinat. Setelah Anda pahami cara penggambaran fungsi linear dalam sistem koordinat, maka bagian selanjutnya adalah bagaimana membentuk fungsi linear dengan berbagai informasi yang diketahui. Sebuah fungsi linear dapat dibentuk apabila diketahui titik-titik koordinat yang dilalui oleh persamaan garis atau diketahui nilai penggal dan lerengnya. Nah, ketiga informasi ini kita bisa gunakan untuk membentuk sebuah fungsi atau persamaan linear. Apa metode yang digunakan? Pertama adalah metode dwikoordinat, yang kedua metode koordinat dan lereng, ketiga metode penggal lereng, dan keempat metode dwipenggal. Mari kita lihat satu-satu metode dwikoordinat. Bagaimana cara membentuk persamaan garis dan metode dwikoordinat? Yaitu kita bisa bentuk kalau kita mengetahui minimal 2 titik yang dilalui oleh persamaan garis. Katakan titik A dan titik B.
Ya, jadi titik A dan titik B itu misalnya titik A pada X1 Y1 dan titik B X2 Y2. Ketika diketahui dua buah titik yang dilaluinya ini, maka kita bisa bentuk persamaan garisnya dengan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Oke. Agar kita bisa paham cara pengerjaannya, mari kita lihat sebuah contoh soal. Katakan diketahui ya dua buah titik yang dilalui oleh sebuah persamaan garis, yaitu titik A dengan koordinat 2 dan 3, kemudian titik B 6 dan 5. Nah, dengan cara atau dengan metode dwi koordinat kita bisa bentuk persamaan garisnya dengan tahapan yang pertama. Ya, kita masukkan nilai X1 dan X2 serta Y1 Y2. Ya, jadi kalau tadi diketahui dari soal bahwa titik 1 adalah 2 dan 3, maka 2 ini adalah X1, ini Y1. Kemudian titik kedua adalah 6 dan 5. 6 berarti X2 dan 5 adalah Y2. Nah, kita masukkan ke dalam formulanya sehingga ya diperoleh bahwa Y1 adalah 3, Y2 5, ya, kemudian X1 adalah 2, X2 6. Ya, ketika kita masukkan ke dalam rumus, maka kita sederhanakan ya, yaitu 5 kurang 3 adalah 2, 6 kurang 2 adalah 4. Diperoleh ini ya. Kemudian kita kali silang, 2 kali silang ke atas ke 2x kurang 2 dan 4 kali silang ke atas ke y kurang 3. Oke, jadi kalau kita kalikan ke dalam kurung ya, 4 kali y dapat 4y, 4 kali min 3 min 12 ya, sehingga ketemulah persamaan ini, yaitu 4y kurang 12 sama dengan 2x kurang 4. Oke, jadi kalau kita kemudian memindah ruaskan min 12 ke sebelah kanan, akan diperoleh 4y sama dengan 2x dikurang 4 tambah 12, karena pemindahan ruas dari negatif menjadi positif. Oke, kalau kita sederhanakan ketemulah 4y sama dengan 2x tambah 8. Kalau kita sederhanakan lagi dengan cara membagi seluruh persamaan ini dengan bilangan 4, maka hasilnya adalah y sama dengan setengah x ditambah dengan 2. Nah, inilah persamaan garis yang kita bentuk dengan metode dwi koordinat. Saudara, bagian terakhir pembahasan kita pada fungsi linear ini ya adalah mencari akar-akar persamaan linear. Nah, bagaimana cara mencari akar-akar persamaan linear ya? Pada mata kuliah ini kita perkenalkan ada 3 metode ya. Hanya pada pembahasan hari ini kita hanya diskusikan 2 metode saja. Metode lainnya nanti kita lihat pada topik tentang aljabar matrik. Nah, apa saja metode tersebut? Untuk mencari akar-akar persamaan linear itu metode yang boleh kita gunakan adalah substitusi, yang kedua adalah eliminasi, dan yang ketiga adalah metode determinan. Ya, jadi sekali lagi ya, metode substitusi dan eliminasi inilah yang kita diskusikan pada hari ini, sedangkan metode terakhir kita diskusikan pada topik aljabar matrik. Oke, agar lebih paham ya bagaimana cara penggunaannya, kita ambil sebuah contoh soal. Oke, pertanyaannya adalah carilah nilai-nilai variabel x dan y sedemikian rupa sehingga memenuhi 2 buah persamaan di bawah. Persamaan 1 adalah 2x tambah 3y sama dengan 21, dan persamaan keduanya adalah x ditambah 4y sama dengan 23. Oke, mari kita coba selesaikan ya, cari nilai x dan y dengan metode substitusi dulu pertama.
Bagaimana caranya? Kalau misalnya fungsi linearnya masih masih berbentuk implisit, maka pertama eksplisitkan dulu dia. Ya, misalkan tadi ya X tambah 4Y sama dengan 23. Itu adalah persamaan keduanya. Maka persamaan kedua ini kita eksplisitkan menjadi X sama dengan 23 kurang 4Y. Atau 4Y kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Ya. Oke, setelah dapat nilai X sama dengan 23 kurang 4Y, maka nilai X ini substitusikan ke persamaan pertamanya. Nah, persamaan pertama tadi adalah 2X tambah 3Y sama dengan 21. Jadi nilai X 23 kurang 4Y ini substitusikan ke nilai X ini. Oke, jadi kita masukkan ke dalam ya, kita substitusikan ya, 23 kurang 4Y ya. Kemudian kita sederhanakan dengan cara mengalikan ke dalam kurung nilai 2-nya. 2 kali 23 ketemulah 46. 2 kali min 4 ketemulah min 8 ya. Oke, kemudian kita buka kurungnya ya. Min 8 tambah dengan 3Y, 46 nya pindah ruaskan ke sebelah kanan ya, dari positif menjadi negatif. Oke, kita sederhanakan lagi, ketemulah min 5Y sama dengan min 25, atau Y nya adalah bernilai 5. Oke, karena metode yang kita gunakan adalah metode substitusi, maka nilai Y sama dengan 5 ini substitusikan ulang ke dalam persamaan 1. Oke, ya jadi atau ke persamaan 2 juga bisa ya. Misalkan kita dapat tadi bahwa X sama dengan 23 kurang 4Y setelah kita eksplisitkan. Oke, maka dengan mengganti nilai Y sama dengan 5 bisa dicari nilai X. Berapakah nilai X nya? Adalah 23 kurang 4 kali 5 ya, karena Y nya adalah 5, sama dengan 23 kurang 20, maka X nya adalah 3. Berarti bahwa ya akar-akar persamaan linear dua buah persamaan tadi ya, yaitu persamaannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 21 dan X tambah 4Y sama dengan 23 adalah Y sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Baik, selanjutnya metode yang kedua untuk mencari akar-akar persamaan linear yaitu metode eliminasi. Nah, dari akar kata eliminasi ini kita mungkin sudah paham ya maksudnya apa. Eliminasi berarti mengeliminir atau menghilangkan. Ya, jadi kalau kita tidak mencari dua nilai variabel ya, maka hilangkan salah satu dulu untuk mendapatkan satunya lagi. Jadi kalau kita mencari X dan Y, kita hilangkan atau eliminir variabel Y, kita dapat X. Kita eliminir X, kita dapat Y. Kira-kira begitu. Oke, nah kita kembali ke contoh soal yang tadi ya, yaitu ada dua buah persamaan 2X. Yang pertama adalah 2X tambah 3Y sama dengan 21. Kemudian X tambah 4Y sama dengan 23. Nah, syarat agar bisa kita eliminasi variabel ini ya, koefisien di depannya haruslah sama. Nah, kalau misalnya kita mau mengeliminir X ya, untuk mendapatkan Y, koefisien di depan X untuk persamaan pertama adalah 2, sedangkan di persamaan kedua adalah 1. Nah, agar sama nilai koefisien di depan variabel yang kita mau eliminir, maka harus kalikan dengan bilangan tertentu. Misalnya, persamaan 1 saya kalikan dengan 1, persamaan 2 saya kalikan dengan bilangan 2. Hasilnya apa ya? Yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 21 untuk persamaan 1
dan 2x tambah 8y sama dengan 48 untuk persamaan kedua. 2 kali x, 2x, 2 kali 4y, 8y, 2 kali 23, 46. Oke. Nah, ada dua kemungkinan yang boleh kita gunakan ya, yaitu menselisihkan kedua persamaan ini atau menambahnya. Kapan kita gunakan tanda kurang ya? Apabila tanda di depan variabel yang kita eliminir ini sama. Katakan sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tetapi kalau tanda di depannya ini berbeda, satu yang positif, satu lagi bertanda negatif, maka yang tepat adalah menggunakan tanda tambah. Tujuannya adalah agar nilai x ini bisa sama dengan 0. Oke, karena tanda di kedua persamaan ini ya, di koefisien x di kedua persamaan adalah sama-sama positif, maka saya gunakan tanda kurang. Sehingga kalau saya kerjakan ya, 2x kurang 2x tentu adalah 0, dan 3y kurang 8y min 5y, 21 kurang 46 min 25. Dengan demikian saya boleh mendapatkan nilai y sama dengan 5, yaitu dengan cara membagi seluruh persamaan ini dengan min 5. Oke, karena metodenya adalah metode eliminasi ya, maka untuk mencari y juga harus x-nya juga dengan metode eliminasi. Kecuali kalau misalnya tidak disebutkan metode apa yang kita gunakan, maka kita boleh menggunakan sembarangan metode ya, misalnya substitusi saja atau eliminasi saja atau campuran kedua metode tersebut. Oke, sekarang kita lihat nilai y berapa ya. Tentu untuk dapat nilai y maka x harus dieliminir atau harus dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan nilai x? Ya, haruslah sama koefisien di depannya. Ya, jadi saya ulang ya, untuk mengeliminasi variabel y untuk mendapatkan x, maka koefisien di depan y ini haruslah sama. Ya, nah coba kalau kita perhatikan ya, persamaan pertama koefisien y-nya adalah 3, untuk persamaan kedua koefisiennya adalah 4, berarti belum sama. Supaya sama ya, kita kalikan dan bilangan tertentu. Katakan bilangan 4 untuk persamaan 1 dan bilangan 3 untuk persamaan 2. Jadi kalau kita kalikan 4 ke seluruh persamaan 1 ya, dapatlah 8x tambah 12y sama dengan 84. Kemudian kalau kita kalikan bilangan 3 ke seluruh persamaan 2 ya, ketemulah 3x tambah 12y sama dengan 69. Nah, koefisien di depan y ini sudah sama dan bertanda sama, maka kita sudah bisa mengeliminirnya dengan cara mengurangkan kedua buah persamaan ini. Oke, kalau kita kurangkan 8x kurang 8x kurang 3y adalah 5. Saya ulang. 8x kurang 3x adalah 5x, 12y kurang 12y adalah 0, 84 kurang 69 adalah 15. Oke, maka berapakah x-nya? Ya, 5-nya kali silang ke bawah, atau 15 per 5, ketemulah nilai x-nya adalah 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama ya, dengan soal yang sama, menggunakan metode yang berbeda ya, maka jawabannya sama. Kalau tadi yang pertama menggunakan metode substitusi, dengan metode eliminasi juga, akar-akar persamaan linear dari kedua buah persamaan itu nilainya sama. Jadi saya pikir cukup sampai di sini ya, materi kita belajar tentang fungsi linear ya. Minggu depan kita akan melihat beberapa aplikasinya ke dalam kasus ekonomi dan bisnis.